apa kabar kalian semua? Ya, kembali lagi bersama saya, Cahyo Adikusumo, yaitu guru BK yang akan membimbing kalian selama kalian bersekolah di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Nah, kemarin kan kalian sudah mengambil nilai rapot atau nilai hasil ujian pertengahan semester atau PTS. Nah, gimana hasilnya? Apakah sudah cukup memuaskan atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Nah, mungkin perbaikan itu ada pada cara kalian belajar ke materi, cara kalian memahami materi. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang strategi belajar dan gaya belajar yang paling efektif untuk kalian sendiri. Agar apa? Agar kalian bisa memahami materi dengan lebih baik lagi. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video berikut ini ya. Ya, itu tadi. So, kalian masuk ke dalam kategori yang mana? Kalian tipe belajar yang auditori, visual, atau kinestetik? Nah, kenapa sih kalian harus tahu gaya belajar kalian? Ketika kalian mampu memahami gaya belajar kalian, kalian akan bisa lebih efektif untuk belajar. Kalian lebih cepat dalam memahami materi. Misalnya, saya tipe belajarnya auditori, berarti saya lebih cepat menerima materi kalau mendengarkan langsung penjelasan. Nah, berarti kalian bisa menyusun strategi gimana caranya kalian belajar sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ketika kalian mampu memahami gaya belajarnya, maka proses belajar akan lebih efisien dan efektif dan bisa menciptakan suasana yang disenangi untuk gaya belajar. Itu tadi gaya belajar ada 3, auditori, visual, kinestetik. Nah, yang pertama, auditori. Auditori itu ciri-cirinya yaitu mampu mengingat dengan penjelasan dengan lisan, pandai berbicara, lebih suka bercerita daripada menulis, kurang suka membaca, dan mudah terganggu dengan suara pada saat belajar. Oke, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Ya, Vega kenapa?
lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Fact nomor 15, aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar, Pak. Saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. Majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu perorangan tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dalam video tentang kalian yang tipe gaya belajarnya auditori. Apakah kalian termasuk auditori atau masuk ke kinestetik atau visual? Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang ya visual. Nah, gaya belajar visual ini mereka ciri-cirinya yaitu mudah mengingat penjelasan jika menggunakan gambar, diagram, atau video. Terus suka membuat coretan saat berpikir atau mencatat. Cepat dalam memahami bacaan, rapi, teratur, teliti terhadap hal-hal detail. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Mau lulus UN? Ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu. Oke, itu tadi cara belajar tipe visual, gaya belajar visual. Ada yang tadi diantara salah satunya
lebih suka menstabilo tulisan-tulisan bacaan agar dia lebih cepat mengingat. Terus dia tidak bisa terganggu akan hal-hal visual lainnya, misalkan di depannya ada orang yang bercanda, di depannya ada orang yang lagi joget-joget, dia akan kesulitan untuk belajar. Tapi dia akan lebih fokus belajar ketika dia ada di ruangan sendiri, membaca dengan tenang, dengan pencahayaan yang baik. Nah, itu tadi gaya belajar visual. Nanti untuk strategi belajarnya akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik itu? Salah satu ciri-cirinya yaitu orangnya susah diam. Kayak misal dia lagi mendengarkan pelajaran itu pasti tangannya gerak-gerak, gerak di meja, atau mungkin kakinya gerak-gerak. Nah itu. Terus selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Jadi kinestetik itu lebih suka menulis daripada menerangkan dengan kata-kata. Nah, untuk lebih detailnya, coba kita simak video berikut ini. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fake, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fake, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari, bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fake, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh apa sih? Herbivora ya? Oke, herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif. Nah, itu tadi sudah kalian lihat kan video tentang gaya belajar kinestetik. Apakah kalian termasuk kinestetik? Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan tentang ketiga gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Kira-kira apa sih gaya belajar kalian? Terus selanjutnya, kira-kira sih apa sih manfaatnya jika kalian paham gaya belajar? Terus bagaimana strategi yang digunakan untuk menyusun gaya belajar? Nah, yang pertama, manfaatnya ketika kalian mengetahui gaya belajar. Secara akademis, kalian dapat memaksimalkan potensi belajar. Terus sukses pada semua tingkat pendidikan. Memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Terus untuk pribadi, kalian dapat meningkatkan rasa percaya diri, terus mempelajari gaya belajar yang terbaik, dan mendapatkan wawasan serta memahami kekuatan dan kelemahan pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menyusun strategi belajar. Di video tadi kan sudah dijelaskan
Kalau auditory itu belajarnya seperti apa dan tipsnya seperti apa. Kalau visual seperti apa, kalau kinestetik seperti apa. Contohnya, kalau visual tadi, dia lebih suka menstabilo kata-kata penting yang di buku. Terus kalau auditory, dia lebih senang mendengarkan rekaman dari guru. Nah, sekarang kan sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita kan tidak bisa bertemu langsung dengan guru. Bagaimana biar bisa itu semua tercapai? Misalnya gini, untuk yang auditory, misalkan guru kan menge-share materi melalui tulisan. Nah, itu kalian baca, terus kalian rekam. Nah, hasil rekaman itu kalian dengarkan agar bisa lebih paham. Itu tadi contoh cara menyusun strategi belajar. Pertama, kalian harus tahu dulu kira-kira saya ini tipe belajarnya seperti apa sih. Terus kalian baru namanya mencari media yang bisa menunjang gaya belajar. Misalkan tadi auditory, dia butuh alat perekam untuk merekam pembicaraan. Untuk yang visual, dia butuh stabilo dan teks tulisan agar dia lebih bisa memahami. Terus kalian harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kalau visual tadi kan dia tidak bisa belajar efektif ketika banyak sekali gangguan visual, misalnya di depannya ada orang yang sedang berjoget misalnya, atau ada seliweran motor karena dia belajar di pinggir jalan, berarti kan dia suasananya kan tidak kondusif untuk yang visual. Nah, gimana caranya nih si visual ini bisa menciptakan suasana belajar yang bagus. Atau mungkin yang auditory tadi kan tidak bisa tidak bisa belajar efektif ketika terganggu banyak suara kendaraan, banyak suara, mungkin ada suara kuli bangunan yang sedang memukul-mukul tembok atau yang lain. Nah, kira-kira mungkin nggak sih ketika Pak, saya kok belajarnya tipenya auditory dan visual ya? Pak, saya kok belajarnya tipenya kinestetik dan auditory ya? Ya, memang dimungkinkan ketika kalian itu mempunyai banyak gaya belajar, misalnya. Nah, itu tadi materi dari Bapak. Untuk tugasnya, nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi ya. Tugasnya yaitu kalian harus menentukan apa sih gaya belajar saya, apa sih strategi saya untuk menyusun gaya belajar. Nanti untuk link saya taruh di deskripsi agar bisa kalian mengerjakannya. Nah, terus di sini saya selaku guru BK kalian membuka kesempatan bagi kalian yang ingin bercerita atau mengeluarkan keluh kesahnya. Kayak seperti kemarin ada salah satu teman kalian yang nge-WA saya, Pak, saya mau curhat Pak, kenapa kok saya ini ya susah sekali ya belajar pas PJJ ini. Nah, nanti ketika kalian nge-WA saya, tanya ke saya, curhat ke saya, nanti kita bahas di situ. Oke? Kalau ingin curhat-curhat, kalau ingin apa-apa silakan hubungi saya atau tanya ke wali kelas kalian misalnya. Oke, itu aja dari Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Biwal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.